Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Cahaya Saputra, 5211010139. Di sini saya akan menerangkan tentang APBN dan APBD. Yang pertama, pengertian APBN. Anda pasti memahami setiap akan melaksanakan kegiatan diperlukan anggaran. Tahukah Anda pada sebenarnya pengertian anggaran? Pengertian anggaran sendiri adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN sendiri merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Fungsi APBN sendiri. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan antara lain. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, yang ketiga, fungsi stabilitas, yang keempat, fungsi otoritas, yang keenam, fungsi perencanaan, yang terakhir, fungsi regulasi. Tujuan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat dijelaskan terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain seperti 1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang terakhir, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, di sini ada mekanisme penyusunan APBN. Dari pemerintah ke presiden diajukan ke DPR. Mungkin kalau ditolak di APBN tahun lalu, kalau diterima di APBN atau UU Undang-Undang. Nah, berdasarkan bagian di atas, APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang kelima, APBN dilaksanakan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, masuk ke pengertian APBD. Pengertian APBD, pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud melalui daerah tingkat 2, yaitu kota, kabupaten, dan daerah TKI provinsi. Nah, masuk ke fungsi APBD. Pada pembahasan APBN, kita sudah membahas fungsi APBN. Selanjutnya, kita membahas tentang APBD. Tentu kita bertanya, apakah fungsi APBN dan APBD memiliki kesamaan? Baik, untuk membahas pertanyaan tersebut, kita akan bahas tentang fungsi APBD. Fungsi APBD sendiri pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritas APBD. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD. Yang ketiga, fungsi pengawasan APBD.
yang keempat fungsi alokasi APBD, yang kelima fungsi distribusi APBD, yang terakhir fungsi stabilitasi APBD. Nah, masuk ke tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, diantaranya membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang terakhir, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Nah, mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD APBN sudah kita pelajari, tentunya Anda sudah paham. Sekarang bagaimana mekanisme penyusunan APBD? Nah, mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut. Yang A, pemerintah daerah menyusun RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kedua, yang B, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Nah, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Nah, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota, kabupaten, dan kepada presiden melalui Mendagri pada pemerintahan provinsi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang APBN dan APBD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.